Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dalam setiap kegiatannya gitu yang kita jalani. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua juga tetap menjaga protokol kesehatan ya agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oh, Agnia. Agnia kenapa? Agnia sakit. Ada lagi yang lainnya? Agnia saja? Oh ya, kita doakan ya, semoga Agnia cepat pulih, cepat beraktivitas kembali agar bisa berkumpul lagi bersama kita di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, hari ini kita akan, ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Sebelumnya kita belajar tentang sistem sirkulasi. Ya benar ya, sistem sirkulasi. Dan kalian sudah mengenal organ-organnya, terus proses sirkulasi darah pada tubuh manusia itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan nih, atau termasuk ke dalam bab sistem pencernaan gitu ya, zat-zat makanan ini, karena kan zat-zat makanan itu akan diproses oleh tubuh kita menggunakan organ-organ pada sistem pencernaan. Semoga kita semua selalu diberi semangat ya di setiap kegiatan yang kita jalani atau aktivitas yang kita jalani gitu dalam kesehariannya, seperti khususnya dalam menuntut ilmu pada hari ini gitu ya. Oke, semangat kan kalian semua? Ya, alhamdulillah ya kalau semangat. Semoga kalian tetap fokus juga. Nah, pada materi hari ini tujuannya kenapa sih kalian harus belajar tentang zat-zat makanan gitu ya? Karena dengan kalian mempelajari tentang zat-zat makanan, kalian dapat menganalisis kandungan nutrisi pada bahan makanan. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi pada bahan makanan itu sebenarnya dia tuh mengandung zat makanan apa gitu. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kandungan nutrisi pada makanan secara sederhana gitu ya. Kalau misalkan jadi adalah proses-proses tertentu yang dapat mengidentifikasi makanan itu mengandung zat makanan apa. Kemudian kalian juga dapat menganalisis proses uji seperti karbohidrat, terus lemak, terus ada juga vitamin gitu ya dalam pengujian suatu bahan makanan seperti itu. Itu tujuannya. Nah, sebelumnya kalian ada yang pernah dengar zat-zat makanan itu apa aja sih? Zat-zat makanan yang kalian ketahui, ada yang masih ingat? Atau ada yang sebelumnya ada yang udah pernah tahu gitu? Ada yang pernah belajar tentang zat-zat makanan? Ya benar, karbohidrat. Kemudian ada lagi yang lainnya? Ya, lemak yang sudah ibu tadi sebutkan pada tujuan. Kemudian ada lagi? Vitamin. Ada lagi protein dan juga mineral. Oke ya, tadi teman kalian sudah menyebutkan zat-zat makanan yang terdapat pada makanan dan diproses menggunakan organ pada sistem pencernaan.
Oke, nah kita langsung aja ke materinya ya. Yang pertama itu ada zat makanan yang berupa karbohidrat ya. Yang tadi sudah teman kalian sebutkan, karbohidrat salah satunya itu ada karbohidrat. Ada yang tahu nggak nih? Sebenarnya kan seharusnya kalian tuh udah nggak asing gitu ya mendengar kata karbohidrat. Di mana-mana pasti kalian sering mendengar kata karbohidrat ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak karbohidrat itu apa? Ya, yang kalian tahu karbohidrat itu apa sih? Dan karbohidrat itu ada pada bahan makanan apa contohnya gitu? Iya, nasi ya, nasi benar. Terus ada lagi yang lainnya, eh bahan makanan yang mengandung karbohidrat, jagung, kemudian gandum. Ya, masih banyak ya contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat itu adalah senyawa yang menyediakan energi pada tubuh dalam bentuk kalori. Ya, jadi pada bahan makanan itu yang mengandung karbohidrat itu ada kalorinya. Karbohidrat juga merupakan zat gizi yang digunakan sebagai sumber energi nih bagi makhluk hidup. Jadi kalau misalkan seseorang nih makan karbohidrat, nah dia tuh akan menghasilkan sumber energi menghasilkan energi gitu ya dalam tubuh kita ini gitu. Kalau misalkan banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, karena terdapat zat gizi yang banyak ya tentunya pasti di dalam tubuhnya gitu. Oke, nah struktur dari karbohidrat itu ada tiga macam. Ada yang karbohidrat berstruktur monosakarida, ada yang disakarida, dan polisakarida. Sebelumnya kalian udah pernah belajar nggak tentang di kimia nih biasanya kayak mono, di, tri yang kayak gitu. Nah oke. Mono itu biasa dibilang satu ya, satu. Nah monosakarida berarti satu gugus gula berarti bahan makanan yang mengandung monosakarida ini berarti dia mengandung satu gugus gula. Kemudian contohnya itu ada glukosa dan fruktosa. Kemudian ada disakarida, berarti disakarida itu ada dua gugus gula. Contohnya itu ada sukrosa yang terdiri dari gugus gula glukosa dan fruktosa. Jadi dapat disintesis menjadi gula sederhana, yaitu menjadi sukrosa gitu ya, dua gugus gula ini tuh gitu. Kemudian ada polisakarida. Polisakarida ini yang memiliki banyak mengandung gugus gula. Contohnya itu pati. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sumber-sumber makanannya. Sumber makanan yang mengandung glukosa yang tadi sudah dijelaskan ya, yang ada misalkan bahan makanan mengandung struktur monosakarida, berarti itu bahan makanan yang mengandung glukosa. Kemudian ada sumber makanan yang mengandung fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, dan maltosa, dan masih banyak lainnya yang dapat kalian pelajari yang di buku paket juga sebenarnya ada tentang sumber-sumber makanan yang mengandung karbohidrat itu apa, dan sebenarnya makanan itu tuh mengandung berapa gugus gula sih gitu. Jadi ada gitu ya di buku paket. Nah, di sini ada glukosa, kandungan yang menjadi sumber tenaga dan energi untuk otot gitu ya. Nah, glukosa ini termasuk golongan tadi monosakarida, yakni jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tidak bisa diuraikan gitu ya. Kan kalau misalkan sukrosa tadi bisa diuraikan menjadi glukosa dan fruktosa. Kalau misalkan glukosa ini tidak bisa diuraikan menjadi yang lebih sederhana lagi atau dipecah lagi lah gitu menjadi bagian yang lebih kecil seperti itu. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa ini juga sama seperti glukosa ya, tidak bisa dipecah lagi. Fruktosa ini sumber energi yang tidak terlalu disukai otak dan otot. Glukosa dan fruktosa dicerna dan diserap dengan cara yang sangat berbeda oleh tubuh gitu ya. Jadi walaupun mereka sama tergolong dalam struktur monosakarida, tetapi ternyata mereka ini berbeda nih diserapnya oleh tubuh antara glukosa dan fruktosa ini.
Sementara setiap sel di dalam tubuh ini dapat menggunakan glukosa. Sementara hal ini tidak berlaku gitu buat fruktosa. Kemudian jika fruktosa ini dikonsumsi terlalu banyak gitu ya sama manusia gitu, maka trigliserida akan menumpuk di dalam hati dan akhirnya akan merusak fungsi organ tersebut, yaitu hati gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian tahu, fruktosa ini terkandung pada seperti minum-minuman kayak yang terbilang gulanya itu tinggi, kayak misalkan minum-minuman berasa kayak sirup yang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung fruktosa, itu akan secara berlebihan ya tentunya. Secara berlebihan itu akan tentunya merusak fungsi organ gitu pada tubuh kita gitu. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sukrosa. Sukrosa senyawa yang terdiri dari 2 molekul, yakni glukosa dan fruktosa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Dan sukrosa ini terkandung di dalam struktur disakarida ya, yang memiliki 2 gugus gula. Nah, sukrosa ini lebih manis daripada glukosa dan kurang manis dibandingkan dengan fruktosa. Jadi ada di tengah-tengah glukosa dan fruktosa gitu. Kan kalau misalkan tadi yang Ibu bilang fruktosa itu yang terkandung di dalam minum-minuman sirup yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan sukrosa ini lebih kurang kurang manis lah dibandingkan dari minum-minuman sirup yang seperti itu gitu. Kemudian saat sukrosa dicerna dan diserap ke aliran darah, tubuh akan mengutamakan penggunaan glukosa terlebih dahulu dibandingkan fruktosanya gitu ya. Jadi kan ada 2 gugus gula, jadi walaupun ada 2, mereka ini akan lebih diutamakan dulu lah gitu proses kerjanya di dalam tubuh, yaitu glukosa dulu yang tentunya ini lebih, kalau bisa dibilang lebih baik gitu ya daripada fruktosa gitu. Sementara si fruktosa ini akan disimpan terlebih dahulu dalam bentuk lemak gitu. Kemudian ada laktosa nih. Laktosa bentuk disakarida yang dapat dipecah menjadi bentuk semakin sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Nah, laktosa ini juga tergolong ke dalam karbohidrat yang berstruktur disakarida yang memiliki 2 gugus gula, yaitu galaktosa dan glukosa. Kemudian yang kelima ada galaktosa, senyawa gula sederhana yang berfungsi mengikat glukosa. Nah, rasa pada galaktosa ini tidak manis dan juga tidak hambar gitu ya, seperti gula pasir yang dilarutkan dalam sejumlah besar air gitu. Jadi rasanya itu nggak terlalu manis dan juga ada manis-manisnya dikit lah gitu. Terus galaktosa juga biasanya terdapat pada susu gitu. Kemudian ada maltosa. Maltosa ini yaitu senyawa gula yang berasal dari pemecahan amilum oleh enzim. Nah, bedanya maltosa ini memiliki tingkat kemanisan yang relatif rendah dibandingkan glukosa dan fruktosa gitu. Nah, jadi di bawah glukosanya lagi ya. Kalau misalkan glukosa terbilang kurang manis, nah maltosa ini lebih gak manis lagi gitu dari galaktosa. Oke, kita lanjut ke fungsi-fungsi karbohidrat. Yang pertama itu apa? Bisa dibaca nih. Ya, sumber energi. Kemudian ada fungsi sebagai pengatur metabolisme lemak, terus ada membantu pengeluaran feses juga, kemudian ada menghemat protein. Nah, ketika kalian mengkonsumsi makanan berkarbohidrat,
tubuh akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa gitu ya. Dengan bantuan hormon insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh. Dari proses inilah tubuh akan memperoleh energi gitu. Kemudian karbohidrat juga dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak, jadi pengatur metabolisme lemak, mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta hidroksibutirat gitu. Bahan-bahan ini dibentuk di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat basa berupa ion natrium gitu. Kemudian ada jika tubuh kalian kekurangan karbohidrat, tubuh akan mulai memecah protein dari jaringan otot sehingga menghasilkan asam amino untuk mengganti si karbohidrat yang hilang itu gitu. Hal ini menyebabkan berkurangnya massa otot, padahal otot sangat diperlukan gitu untuk penggerakan tubuh manusia. Nah, jadi kalau misalkan kalian kurang makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein yang ada di dalam tubuh kalian ini akan menggantikan kinerja karbohidrat itu gitu. Jadi protein yang akan dikeluarkan oleh tubuh kalian ini akan lebih banyak juga gitu. Kemudian yang terakhir ada membantu pengeluaran feses, itu karena selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik pada usus kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian mengkonsumsi karbohidrat gitu, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberikan bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Jadi kan kalau misalkan bentuknya itu kayak bagus gitu ya, pasti akan cepat keluar lah gitu, maksudnya akan mudah juga gitu keluarnya kan. Kalau misalkan yang keras gitu ya, fesesnya itu akan sulit dikeluarkan gitu kalau misalkan kalian tidak banyak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke lemak. Kalian ada yang tahu nggak nih lemak itu apa? Biasanya kan kalian sering dengar lemak minyak. Nah, sebenarnya beda ya, lemak dan minyak itu sebenarnya beda. Kalau misalkan lemak, ada yang tahu? Ya, nah sebenarnya lemak juga ini ya bisa kita konsumsi dari berbagai macam makanan gitu ya, yang tentunya mengandung lemak. Nah, struktur lemak itu sendiri ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, bisa kalian pelajari lagi ya di kimia lebih tepatnya gitu tentang struktur lemak ini. Nah, di sini ada fungsi lemak. Fungsi lemak itu ada sebagai sumber energi yang lebih efektif, kemudian ada sebagai perlindungan juga, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, ikut serta membangun jaringan tubuh, penyedia vitamin larut lemak, kemudian menghemat protein. Nah, kenapa lemak ini dikatakan sebagai sumber energi yang lebih efektif? Ya, karena kalori yang terkandung pada makanan yang mengandung lemak gitu ya, kalorinya ini lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat dan protein tentunya dan protein. Jadi dikatakan sebagai sumber energi yang lebih efektif gitu ya dalam menghasilkan sumber energi di dalam tubuh kita gitu. Kemudian fungsi lemak bagi tubuh dapat menjaga badan tetap hangat gitu ya, menjaga tetap hangat. Organ-organ vital seperti otak, ginjal, jantung, dan usus juga dilindungi oleh lemak agar terhindar dari luka atau cedera gitu, dan menahan agar tetap pada tempatnya gitu ya. Jadi si lemak ini seperti bantalan pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita gitu.
yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan orang-orang yang banyak mengandung lemak di dalam tubuhnya itu juga uh, tidak sepenuhnya negatif, ada positifnya juga, karena uh, orang-orang yang banyak mengandung lemak di dalam tubuhnya ini akan meminimalisir cedera atau luka gitu ya pada tubuhnya gitu. Kemudian lemak juga berperan untuk memelihara kulit, rambut, melindungi organ penting gitu ya, yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian fungsi dari lemak lainnya yaitu mengkonsumsi lemak dalam sehari-harinya itu dihindarkan tidak lebih dari 25% kebutuhan energi kita gitu. Jika mengkonsumsi lemak secara berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi makanan lain. Jadi kayak mudah merasa kenyang gitu. Jadi semakin kita banyak semakin kita banyak mengkonsumsi lemak, kita tuh semakin gak mau mengkonsumsi yang lainnya gitu. Jadi harusnya ya seimbang lah gitu antara lemak dengan zat-zat makanan yang lainnya, seperti itu. Hal ini disebabkan karena lemak berada di dalam sistem pencernaan lebih lama ya dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, sehingga lemak menimbulkan perasaan kenyang yang lebih lama gitu ya dibandingkan dengan zat-zat makanan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mengkonsumsi lemak secara berlebihan, pasti kalian nggak mau atau kurang dalam nafsu makannya gitu. Kemudian fungsi yang lainnya, lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh ya, yang udah tadi Ibu jelasin. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Selanjutnya, lemak yang terdapat di dalam makanan berguna untuk meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K, dan juga menambah lezatnya hidangan gitu ya. Tentunya kalau misalkan porsi, maksudnya gimana ya? Porsi komposisi makanan kalian itu sempurna, pasti lebih enak lah gitu ya makannya. Oke, dan juga menghemat protein ya, sama kayak karbohidrat tadi. Kalau misalkan kalian kurang mengkonsumsi lemak, pasti protein yang ada di dalam tubuh kalian ini akan bekerja 2 kali lipat gitu untuk mengcover lemaknya yang hilang gitu. Nah, kemudian ada sumber-sumber lemak. Sumber-sumber lemak ini terdiri dari 2 jenis ya, ada sumber lemak dari hewan dan juga ada nabati. Hewan itu biasanya dari telur ya, dari ayam gitu ya. Terus ada susu dari sapi, minyak ikan ya, tentunya dari ikan. Kalau misalkan lemak nabati ini berbagai minyak yang berasal dari tumbuhan gitu ya, lemaknya seperti minyak kelapa gitu ya, minyak kelapa bisa. Nah, selanjutnya ada protein. Protein itu biasanya terkandung dalam bahan makanan apa aja? Ya, ikan ya bisa. Terus keju, ya benar, keju. Terus ada biji-bijian ya tentu ya. Nah, di sini ada nih Ibu contohnya. Ini ada daging yang berwarna merah, kemudian ada ikan ya. Kemudian ada telur ayam, ada biji-bijian juga, ada susu dan juga ada keju ya, benar kata teman kalian tadi. Nah, di sini ada daging yang berwarna merah. Kalau misalkan ayam itu ada yang ayam itu berwarna merah bukan? Bukan ya. Ayam tidak tergolong daging yang berwarna merah. Sehingga ayam itu lebih banyak lemaknya atau proteinnya? Ya, tergantung bagiannya ya. Tergantung bagian dari
si ayamnya. Ada bagian yang mengandung banyak protein, ada juga bagian yang banyak mengandung lemak. Seperti kalau misalkan banyak yang mengandung lemak itu bagian paha, biasanya bagian paha, bagian sayap itu banyak mengandung lemak. Kalau misalkan bagian dada gitu ya, itu banyak mengandung protein. Karena bisa dilihat dari banyaknya lemak di situ juga ya di bagiannya. Kalau misalkan kalian suka makan ayam gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi protein, ada menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, tentu ya, ini mah tentu. Kemudian ada pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, ada sebagai sumber energi juga, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, dan mengangkut zat-zat gizi. Kalau misalnya menghasilkan jaringan baru juga sama seperti yang lemak tadi, akan membantu membangun membran sel dan juga membran beberapa organel sel gitu. Kemudian sebagai sumber energi seperti karbohidrat dan lemak juga tentunya ya. Kemudian di sini ada vitamin nih, vitamin. Vitamin itu zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, ada yang tahu nggak nih vitamin yang biasa kalian temui di lingkungan kalian gitu? Vitamin apa aja? Vitamin C, vitamin K, vitamin E, vitamin D, ya banyak ya, tentunya banyak vitamin yang biasa kalian konsumsi gitu setiap harinya untuk memenuhi apa ya, memenuhi zat makanan yang ada pada tubuh kita gitu. Nah, di sini ada dua bagian vitamin nih. Ada vitamin yang larut dalam air dan juga ada vitamin yang larut dalam lemak. Kalau misalkan yang larut dalam air itu ada vitamin B kompleks kayak B1, B2, B6, ya B12, ya pokoknya B kompleks lah gitu. Terus ada vitamin H dan juga vitamin C. Kalau misalkan yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, yang terakhir itu ada mineral. Mineral ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan ya. Kemudian ada mineral makro dan mineral mikro juga. Nah, selanjutnya itu ada air. Di dalam tubuh kita juga terdapat air ya, maksudnya tubuh kita juga membutuhkan air gitu, karena riset menyatakan bahwa di dalam tubuh kita ini lebih banyak mengandung air gitu ya dibandingkan dengan zat-zat makanan yang lainnya. Fungsinya itu pelarut dan pengangkut, katalisator, pelumas, pengatur, pelindung gitu ya, dan juga pembangun. Bisa kalian baca, maksudnya baca lebih mendalam lagi gitu ya di dalam buku paket gitu, dalam fungsi-fungsinya seperti itu. Kemudian ada zat. Nah, setelah kita mengetahui tentang zat-zat makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Nah, di sini tuh ada zat aditif makanan. Zat aditif makanan itu bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita sebut zat aditif ini sebagai zat tambahan lah gitu, kayak misalkan pewarna, pengawet, nah kayak gitu tuh disebutnya dengan zat aditif makanan. Tergolong ada dua, ada zat aditif alamiah dan ada yang sintesis. Kalau misalkan yang alamiah itu biasanya terdapat di alam-alam gitu ya, kayak bisa digunakan secara langsung tanpa diproses lebih lanjut lagi gitu. Seperti ekstrak kunyit, daun pandan, ada lagi yang lainnya? Ada yang tahu?
zat aditif alamiah yang biasa dipakai nih sama ibu kalian di rumah buat makanan gitu, kayak ekstrak ya contohnya kayak ekstrak kunyit kayak gini gitu ya, pokoknya banyak lah ya, pokoknya banyak yang biasa dipakai ibu-ibu buat masak gitu. Nah terus ada aditif sintesis. Kalau misalnya zat aditif sintesis ini yang harus diolah dulu baru bisa kita pakai. Contohnya itu ada boraks dan pewarna makanan. Di sini ada pewarna tartrazin. Nah, biasanya boraks ini biasa digunakan untuk pengawet ya. Cuma biasanya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu, kayak misalkan untuk meningkatkan usahanya gitu pakai pengawet biar gak rugi gitu ya. Jadi intinya pandai-pandailah kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dijual di luar gitu, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Oke, nah untuk sebenarnya zat-zat makanan ini bisa kita konsumsi secara sempurna ya. Jadi kita tuh bisa mendapatkan karbohidrat, bisa mendapatkan protein, lemak, mineral, dan juga vitamin secara satu kesatuan gitu. Ada yang tahu nggak biasanya nih, dari dulu pasti kalian udah tahu lah memanajemen gizi dan menu makanan yang seimbang gitu pada tubuh kita gitu. Gimana caranya? Ya tentunya ya memanajemen gizinya itu dengan cara memakan atau mengkonsumsi 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya tentunya. 4 sehat 5 sempurna yaitu ada makanan pokoknya yang kayak karbohidratnya gitu ya, makanan pokok. Terus ada lauk pauknya yang mengandung lemak, terus ada sayur-sayuran, protein, dan juga ada buah-buahan, vitamin gitu ya, dan ada susu gitu, mineral. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait zat-zat makanan? Oh, ada yang ingin bertanya, sebenarnya fungsi dari mineral kan tadi sudah disebutkan ya, kalau misalkan fungsi dari mineral itu sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan gitu. Jadi emang harus ada mineral juga gitu di dalam tubuh kita ini, agar organ-organ atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita ini tetap terpelihara dengan baik gitu. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, nah sekarang Ibu akan beri kalian LKPD terkait zat-zat makanan. Silahkan dikerjakan secara individu atau boleh berkelompok ya, atau boleh berdiskusi gitu, menjadi 3 kelompok lah boleh. Jadi ada yang tentang karbohidrat, lemak, protein gitu ya, yang 3 itu aja intinya. Kalau misalkan vitamin dan yang mineral ini bisa kalian kerjakan sendiri kali ya. Nah yang 3 ini yang pokok sebagai yang berfungsinya sama ya sebagai sumber energi, ini bisa kalian diskusikan ya terkait LKPD-nya bersama-sama dengan kelompok kalian. Untuk kelompoknya kalian tentukan sendiri aja, dan
Pengerjaannya Ibu kasih waktu sampai jam Ibu kasih waktu 10 menit aja ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Dan untuk pembahasannya, kalau misalkan nanti masih ada waktu, kita akan bahas bareng-bareng. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, dapat dipahami teman-teman sekalian? Oke, jika dimengerti, silahkan mengerjakan LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah 10 menit, dan sepertinya kalau misalkan dibahas bersama-sama hari ini tidak akan cukup waktunya, jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan dulu nih apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita udah belajar tentang zat-zat makanan ya, zat-zat makanan. Kemudian zat-zat makanan itu ada apa aja? Karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan mineral ya. Ada 5 zat makanan. Nah, coba ada yang bisa nyebutin nggak fungsi dari karbohidrat itu apa? Sebagai sumber energi, pengatur metabolisme lemak, terus menghemat protein, dan membantu mengeluarkan feses ya. Kalau misalkan fungsi dari lemak atau lipid ya, sebagai sumber energi ya yang lebih efektif tentunya. Kemudian apalagi? Perlindungan, perasaan kenyangnya lebih lama, ya benar. Terus penyedia vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak itu apa aja? A, D, E, dan K, ya benar. Terus menghemat protein juga ya lemak itu. Protein, sumber protein apa aja? Bahan makanan yang mengandung protein. Daging, ikan, keju ya, selalu diingat kayaknya, keju mengandung protein. Terus susu, biji-bijian ya, dan juga telur juga ada ya. Terus ada vitamin juga. Vitamin dibagi menjadi 2, ada vitamin yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Oke. Fungsi dari mineral itu apa? Ya, zat pembangun dan pengatur gitu ya, yang berperan dalam pemeliharaan fungsi organ dan jaringan pada tubuh kita secara keseluruhan. Oke, teman-teman, segitu kali ya simpulan atau keseluruhan materi kita pada hari ini tentang zat-zat makanan. Untuk pembahasan tentang LKPD-nya kita akan tunda dulu. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama, dan juga minggu depan kita akan melakukan demonstrasi untuk mengidentifikasi pada beberapa bahan makanan. Jadi nanti kalian tuh akan mengetahui gitu ya, kalau misalkan bahan makanan ini tuh akan bahan makanan ini tuh mengandung zat makanan apa gitu, nutrisinya apa gitu yang terkandung. Nah, nanti akan didemonstrasikan oleh ibu sebagai guru, karena seharusnya bisa kalian praktekkan sendiri gitu ya di kelas bersama-sama, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi akan ibu demonstrasikan saja di depan gitu. Ya, nanti kalian hanya cukup melihat, dan nanti pasti akan ada LKPD juga di akhir tentang demonstrasi yang telah ibu lakukan terkait zat-zat makanan gitu ya, beberapa bahan makanan yang akan diuji gitu. Kemudian
Semoga kalian tetap semangat dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah gitu ya, terutama ya biologi gitu. Terutama khususnya biologi, tetap semangat, tetap fokus selama proses pembelajaran, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya tetap semangat aja gitu ya dalam melakukan pencarian ilmu gitu ya, karena pastinya ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua di masa depan kelak gitu ya. Ya kan proses perjalanan kalian itu masih panjang, jadi pastinya akan ada manfaatnya gitu ya, walaupun sedikit. Lebih banyak lebih bagus gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ya dalam penjelasan, dalam pemaparan materi gitu ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dan semangat kalian pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.